Baiklah, di sini ada minat dari materi rekreasi perangkat lunak. Adapun materi-materi yang saya akan jelaskan yang pertama, development dan metodologi. Yang kedua, software lifecycle model atau SDLC. Tiga, RAD atau Rapid Application Development. Empat, agility. Lima, UI UX CX. Yang keenam, pengujian sistem. Pertama, development dan metodologi. Development ini adalah pengembangan, atau bisa juga dikatakan pembangunan. Istilah development sering kita temui dalam sebuah struktur pekerjaan, dan development ini dilakukan demi meningkatkan kemajuan perusahaan. Pastinya dengan adanya sistem development ini, usaha-usaha yang sedang dijalankan akan mengalami kemajuan dan mengalami perkembangan. Adapun tujuan development ini, yang pertama upaya mempertahankan bisnis. Sebuah bisnis akan bisa bertahan jika tim di dalamnya terus berupaya melakukan pengembangan, atau bisa dikatakan adanya usaha. Yang kedua, menjawab kebutuhan pasar. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan market atau pasar juga ikut berubah. Jadi, development ini sangatlah penting dalam menjawab kebutuhan pasar. Apalagi di area zaman modern sekarang, dengan adanya perkembangan-perkembangan zaman, jadi sebuah perusahaan harus bisa meneliti apakah kebutuhan-kebutuhan pasar. Jadi dengan adanya development ini, itu sangat membantu. Berikutnya adalah metodologi. Metodologi ini merupakan suatu kerangka kerja. Bisa dikatakan, metodologi ini adalah cara melakukan suatu pekerjaan dan digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan proses pengembangan sistem informasi. Dua, software lifecycle model atau SLC adalah kerangka kerja yang mengidentifikasi semua aktivitas yang diperlukan untuk meneliti sistem informasi. Dalam pengertian lain, SDLC ini bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuannya di sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu proses perangkat lunak. Adapun tahapan-tahapan SDLC ini, yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan ini akan lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem, membantu pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, dan mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Berikutnya adalah analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem dan fungsi sistem, sehingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian ini juga termasuk dalam bagian perencanaan. Berikutnya adalah perencanaan sistem atau desain. Di dalam tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan dan kelanjutannya. Berikutnya itu adalah implementasi sistem, yaitu mengimplementasikan rancangan dan tahapan-tahapan sebelumnya dan melakukan uji coba dalam implementasi dilakukan. Di dalam implementasi ini dapat dilakukan seperti pembuatan database sesuai skema rancang dan pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Yang ketiga, RAD atau Rapid Application Development adalah teknik mempercepat pengembangan sistem informasi dan menghasilkan fungsi sistem informasi. RAD ini merupakan metode pengembangan aplikasi yang sering dipakai dan merupakan pendekatan berorientasi objek untuk pengembangan sistem. Metode ini menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan langkah-langkahnya dan adanya feedback. Bertujuan untuk membuat model kerja dengan tahapan awal pengembangan
dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang keempat, agility. Agility ini adalah kemampuan seorang mengerjakan sesuatu dengan cepat dan lincah. Seperti contoh dalam membuat sebuah proyek atau pekerjaan mempunyai suatu cara kerja yang sigap atau lincah. Yang kelima, UI, UX, dan CX. UI ini adalah user interface atau tampilan. UX, user experience atau kenyamanan. CX, customer experience, yaitu konsep pada sebuah pengguna berinteraksi. Adapun tujuan UI ini adalah untuk membuat desain antarmuka atau seperti yang pengertiannya tampilan yang membuat pengguna mudah untuk menggunakannya. UX ini bagaimana pengguna nyaman dalam penggunaan produk. UX sangat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna melalui desain dan produk dan tampilan. Adapun cara kerja dari UX ini adalah research dan analisa. Research adalah aspek penting dalam pengembangan industri e-commerce karena merupakan langkah dan tahapan yang harus dilalui termasuk juga dengan pasar. Analisa membuat rangkuman dari data yang diperoleh dan lakukan analisis berdasarkan informasi yang diperoleh. Dan keenam, pengujian sistem. Pengujian sistem yaitu pengujian perangkat lunak yang lengkap dan terintegritas. Dapat dibedakan juga menjadi dua, yaitu black box testing dan white box testing. Black box testing ini merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat tanpa mengetahui program. Dalam pengujian ini, tester menyadari apa yang harus dilakukan oleh program. Adapun kelebihan dari black box testing ini, yang pertama efisien untuk segmen kode besar dan akses kode tidak diperlukan. Yang berikutnya white box testing. Ini adalah pengujian yang membutuhkan pengetahuan internal tentang kemampuan sistem dan pemrograman. Adapun kelebihannya yaitu efisien dalam menemukan kesalahan dan masalah dan membantu mengoptimalkan kode. Adapun tujuan pengujian sistem ini adalah untuk membuktikan apakah sistem yang diimplementasikan telah memenuhi spesifikasi dan rancangan yang sudah direncanakan sebelumnya. Hasil dari pengujian akan dimanfaatkan untuk menyempurnakan kinerja dari sistem dan sekaligus digunakan dalam pengembangan sistem lebih lanjut. Sekian dari pemaparan saya ucapkan terima kasih.